Ya, ini pastinya ada kasa ya. Pada saat kalian mau OSC, itu ini di bawah 10 kalian bikin sendiri kasanya 10. Sama windring, kalian juga buat windring nanti bakal dikasih kasa sama kapas sublimat buat bikin sendiri. Jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, tanggung resiko masing-masing ya. Nah, di dalam sini itu ada ini windring, ini kalian juga nata sendiri ya pada OSC. Ini windring ditaruh di bawah. Lalu 10 kasa yang kalian bawa ditaruh di atas. Komnya ini tertutup seperti ini. Nah, di dalam sini tuh juga ada gunting. Sebenarnya ya kalau di Bumus itu dipraktekin ada gunting tajam sama gunting lengkung. Tapi di sini hanya ada gunting ini tajam atau lengkung. Sebenarnya tajam ya gitu, tapi yang satunya lurus. Iya, lurus. Nah, cuma bentuknya aja yang beda ya. Ini taruh bawah. Ya gunting dulu. Yang Nah, pertama itu. ini nggak boleh kayak gini ya. Tapi ini harus berhadapan kayak gini. Nanti dimarahin sama ibu. Ini di sini juga ada 3 pinset, 2 anatomis sama 1 chirurgis. Sama juga anatomis sama chirurgisnya ditatanya juga kayak gini, tapi kayak gini ya. Ininya tidur gini yang 2. Yang satu ini, yang anatomis ini bentuknya kayak gini, bentuknya apa sih, letaknya kayak gini nih. Nggak boleh gini, soalnya ini nanti yang buat ini ngambil kom sama yang on pokoknya kayak gini. Ini kayak gini tatamannya ya. Udah kan, nggak ada lagi kan. Terus habis itu ditutup. Udah. Ini. Lalu ini adalah nebu ya teman-teman. Dan ini adalah gel. Nebu untuk luka yang tidak merah banget. Yang lukanya tuh kuning, coklat, dan luka bakar, untuk luka bakar. Ini yang nebu itu untuk luka bakar yang kemerahan banget. Buat luka bakar tapi bukan luka di pressure ulcer. Kalau pressure ulcer kita pakainya itu kalau yang kemerahan banget kita pakainya itu Supratul ya. Antibiotik Supratul. Dan yang nggak kemerahan dipakein gel itu. Kalau misalnya yang di luka bakar yang kemerahan dipakein ini nebu. Kalau yang bagian apa? Apa? Bukan gulanya itu ditutup pakai cairannya lagi. Kalau cairannya itu masih bagus. Nanti paling tahap kerja aja ya. Nah, terus ini tuh ada 2. Ini tuh juga Supratul, sama ini juga. Cuma kita nanti latihan pakai yang ini hijau, tapi pada saat OSC itu pakai yang ini. Udah tahu kan ya waktu itu yang Bumus praktekin itu? Nah ini tapi nanti kalau gunting jangan banyak-banyak, 1 kali 1 aja. Bumus bilang seperti itu ya. Nah, terus yang ini nanti yang akan kita buat praktek ini, gel ini ya. Terus ini adalah foam atau dressing modern, tapi nggak modern juga ya ini. Pokoknya ini foam namanya ya. Soalnya jelek. Nah, ini lidi cotton. Terus ada NaCl, sabun. Ini adalah PHMB, cairan PHMB spray. Sebenarnya ada 2 ya. Satunya tuh spray, satunya tuh solution. Solution itu buat yang lukanya lebar. Kalau yang spray itu buat yang kecil, buat itu luka kroniknya. Udah. Terus ada kerak pengawas kemarin. Sama bandit sih. Nah, itu. Sama aja luka kronik sama aku, cuma bedanya di sini doang. Yang tadi Rinda jelasin. Nanti lebih jelasnya pas waktu tahap ya. Yang pertama tuh siapin alat. Dan naruhnya tuh jangan di sini. Otomatis ini kan alat-alat. Jadi di pinggir. Ya. Buka bengkok. Habis itu komnya diambil dengan perak pengasuh. Permisi Bapak, saya pasangan perak pengalas. Kemudian di bawahnya taruh ember. Dah. Kemudian siapin foam. Handscreen. Oh iya. Iya, pakai Handscreen dulu. Ini luka apa dulu? Ini luka kronik ya. Luka kronik itu yang pressure ulcer. Kalau luka bakar itu yang akut. Nah, bisa nggak? Semua. Grogi. Nah, sini dong.
Gak usah bilang bersih atau steril ya, soalnya takut salah. Soalnya kita dibilangin cuma handscoon, pakai handscoon. Ini komnya Ini dulu ambil itu. ambil pakai yang Yang itu loh, udah aku setting. Pinset. ambil pinset yang berdiriin ya. Yang bentuknya kayak gini ya, Kayak gini, posisinya kayak gini nih. Kalian ambil yang ini, kayak gini. Ini Pegangnya buat ujungnya. yang on. Kita ambil pinset. Habis itu ambil kom. Itu namanya apa? Susah. Taruh. Ini kalau udah dipakai, ditaruhnya di gini. Jadi tinggal diambil. Habis itu masukin NaCl. Lanjut swabbing. Bentar dulu, ini ya kasusnya Ada opsi. kalau kemarin izin masuk ya. Kalau kasusnya yang kemarin Bumus itu kasusnya tuh dengan luka tertutup. Jadi kita kayak mau ganti lukanya dulu gitu. Ini ada plasternya nih, plaster di sini. Misalnya ada plaster di sini ya. Diajarin ada plasternya dulu. Ya. Misal, bentar, kita buat itu balutan luka dulu ya. Ini susah banget. Belajar. Misal ya di sini ya, bentar. Nah, pekat kek. Udah nggak rapi nggak apa ya, buat contoh aja. Nah, Jajal. Harusnya ada satu alkohol swab. Iya. Ini alkohol swab loh. Aku jangan di sini dulu. Itu. Tapi nanti di sini disiapin. Kan ini lukanya masih dibalut apa sih? Kasusnya Dibalut terbuka atau ini tertutup kata. ya? Kita otomatis buka dulu. Iya. Jadi cara bukanya Heeh. pakai alcohol swab, buka, Pinggiran. terus pinggirannya dulu. Yang paling dekat dengan balutan luka. Ya. Ini otomatis udah kebuka ya. Nariknya tuh jangan narik gini nih. Otomatis nempel kan. Tuh. Jadi digulung ke dalam kok kayak Pakai balutan ini, bro. oh sorry pakai pinset ya. Balutan bisa. Pojoknya sini, bro. Yang ini nih. Pakainya tuh ini ya, teman-teman. Pakainya tuh pakai ini. Belajar ya. Aku juga kalau salah tegur aja ya, guys. Aku juga sama-sama belajar. Ini pakai ini buat narik kayak gini. Terus baru ke dalam Ke dalam. gini. Nah, Gulung terus. Jadi ujungnya digulung ke dalam. makin ke dalam ya. Cuma pakainya pinset. Terus kalau pertama pinset. Oh, pertama pinset. Selanjutnya tangan. Selanjutnya pakai tangan. Iya. Terus kalau misalnya di tangan ya, tangannya asli itu sama Bumus itu kita tuh nyusur tapi sambil ditarik kayak gini. biar nggak sakit. Jadi ininya tuh ditarik, jadi biar nggak sakit. Jadi tangannya nyusur tapi sambil ada yang ditarik kayak gini nyusur kayak gini, tapi ada yang tarik biar tariknya. Ini tuh harusnya kan pegang kayak gini. Gak apa, tangan iya buat pegangan. Nah, benar. Kalau yang asli ya guys, bentar. Ini kan sampai sini doang. Biasanya kan ini kan kelet banget ya. Alkohol swab ini nggak boleh dibuang, tapi dipakai lagi buat ngolesin yang sampingnya sini. Ini tuh pokoknya buat sampai akhir, sampai ngebersihin ini sampai buka gitu. Dipegang Dipegang harusnya. sekali, dipegang gitu. Nggak boleh dibengkok. Iya, sorry. Ya, nggak apa. Udah kan udah lepas, dibuangnya tuh dilipat buang. Nah sisa alkohol swab tuh buat bersihin yang pinggiran-pinggirannya. Terus buang. Nah selanjutnya kalau lukanya kotor, itu di irrigation. Ada dua tekniknya. Ada dua teknik irrigation, jelasin sob. yang pertama irrigation dan swabbing. Kalau irrigation tuh buat luka yang Kotor. Ya. Nah, irrigation itu nanti yang dialir, pokoknya yang lukanya kotor banget gitu loh. Nah, tapi kalau swabbing itu kayak lukanya kecil sama enggak. Iya, Nggak terlalu terlalu kotor lah. Intinya cuma ada debu dikit, nah kayak gitulah. Gitu. So, Nah, kita yang pertama dulu ya irrigation. Kita bersihin keringin. Siapa itu yang Enggak. ambil ini dulu. Kamu ambil, tanganmu lepas aja nggak apa? Ini ambil, buat ambil ini. Rasa. Ambil. Bisa. Nah udah, ini terus ini. Alirin sebagai kas. Nah, basahin. enggak Basahin saya.
Nah, Pakai sabun. Pertama bersihin lukanya. iya. Nah, lukanya itu nggak boleh digosok. Kalau ada bulanya, bula itu gelembung kecil gitu ya, merah itu ya. Itu nggak boleh digosok ya, tapi cukup di kayak kesentuh aja, ditutul gitu. Nah, yang sampingnya tapi jangan digosok-gosok banget ya. Di video kan gitu. Harusnya enggak, karena itu perih banget, sakit ya. Pelan-pelan jadi kayak gini pelan-pelan. Iya, iya. Berarti ini yang irrigationnya. Iya. Dan itunya Dan kata Bu Mus itu, nggak masalah kalian pertama itu mau teknik swabbing atau irrigation. Nanti di tengah itu kan juga ada teknik swabbing kan. Itu kalian kalau pakai irrigation juga boleh, tergantung dengan kasus. Nah, balik lagi, semua tergantung dengan kasus. Boleh irrigation, swabbing. Berarti kalau kotor banget ya irrigation, Iya. kalau nggak kotor ya swabbing. Swabbing, iya. Tergantung kasus. Udah kan? Buang. Lanjut Ambil lagi satu. ambil lagi satu. Kasa. Berarti ambilnya Basahin. Pakai kasa ya, basahin lagi. Pakai sabun. Koreksi ya observer ya kalau aku salah ya, sama Frida. Nah, terus ini tadi kan yang pertama itu bersihin lukanya ya, yang kedua itu bersihin kakinya gini. Jadi semua Iya, sampai sela-sela jarinya juga. Nah, di pedicure manicure dulu. Udah. di irigasi kembali, dibilas. jelas habis. Habis ya. Udah lagi. Nah, terus dikeringkan. Pakai tangan kan juga nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Nah, Pertama keringin lukanya. udah tempel situ, biar tempelin. Terus pakai tisu. Tisu. Untuk bagian lainnya pakai tisu. Oh, berarti yang pakai kasus cuma luka aja. Ini kan karena kita pakai pentem ya, itu boleh dipegangin kakinya. Karena pasti blengseng kan. Blengseng apa sih? Bergeser-geser. Sorry ya Allah. Itu diambil. Nah. Terus yang udah. Terus ambil kasa lagi. Semprot sama PHMB cairan. Tujuannya untuk Itu kelukanya apa lukanya. Ah, Oh, berarti benar. Udah. Nah, kan sambil nunggu. harusnya ya kalau kita simulasi bumus di awal, pada saat kayak gini kan diedukasi ya, sambil dilihat, dikaji lukanya sebelum ditutup itu, sambil ditanya, sambil diedukasi kayak Pak makan telur berapa, kayak gitu contohnya pada saat waktu itu bumus ya. Nah, tapi pada saat kita observer simulasi itu nggak ada edukasi, cuma pengkajian luka kebanyakan. Nah itu udah. Nah, Ini harus ditunggu beberapa menit kalau cairan PHMB. Abilzel. Oh, berarti sembari menunggu kita bisa sambil Edukasi, edukasi. harusnya. Kalau nanti OSCE-nya Nah, we need that or not? oh ya, informasi tambahan ya. OSCE itu hanya 10 menit. ROM sama luka. Makanya itu dimaksimalin teman-teman. Gak usah banyak omong katanya, yang penting tindakannya. Jadi pada saat tindakan gak usah kayak gini. Yang pertama ambil kasa. Itu gak usah. Tapi langsung bagaimana kalian praktekinnya ke pasien itu. Gitu. Lanjutin. berarti udah di sarung tangan. Apa? Belum. Kan ini. Terus ambil gula itu kan. Oh iya. Ambil gula. Iya. Apa ada? Ada Elektronis. Siapa aku yang baca? Kan emang ada gulanya? Iya, ada. Kayak Ambil gulanya. Kan tadi di lukanya ada yang gelembung gula. Nah, kita tuh ambil dengan squid. Ambil biasa. Ambilnya tuh di area yang Di area yang aspirasi dulu. iya, Ini di bagian bulanya. iya yang gelembung gitu. Aspirasi dulu. berarti tarik dulu. Berarti gitu ya. Nah, ambil gula itu kan misal nih, itu ntar dulu, jauhin dulu. Misal gulanya di sini nih, kita nggak boleh ngambil pas waktu lengkungannya, kan ini kan lengkung nih. Jangan pada saat di lengkungan gitu. Jadi ngambilnya tuh pada saat di tempat yang datar gitu. Nah, misalkan gelembungnya di sini nih.
kita kan habis aspirasi kita ambil gini gitu. Jadi nggak boleh, walaupun gulanya di sini nggak boleh kayak gini ya, atau gini nggak boleh, tapi pakai datar kayak gini. Oh berarti harus dari arah bawah. Harus datar sih, tapi kan kalau gini kan nggak datar ya, kan lengkung. Nah kalau dari bawah kan emang Jarumnya harus lurus. ya ini mata betin. Nah, menghadap ke atas ya, kayak biasa suntik lah. Di aspirasi diambil gulanya. Praktekin gitu. Jadi Pertama kita ambil gulanya, jadi ingat harus datar ya. Aspirasi dulu keluar atau tidak. Kalau keluar berarti tarik nyampe itu habis. Sampai kempes. Habis itu tutup. ya. Nah, kita cek kalau keruh kita buang karena itu proteinnya udah apa? Udah diabetes. Udah tidak layak. Kalau semisalnya bulannya itu dalam waktu 24 jam baru muncul dalam waktu 24 jam tapi udah keruh, itu kita cek GDS-nya. Tapi kalau misalnya masih bening disimpan, kalau misalnya udah lebih dari 3 hari kan otomatis udah keruh, berarti itu dibuang. Ya, karena itu nggak ada manfaatnya proteinnya. Gini, ulangin nggak lebih keras dah. Enggak denger dah. 1 2 3. Kalau semisalnya muncul bula dalam waktu masih 24 jam, terus bulannya dilihat udah keruh, itu kita cek GDS. Tapi kalau misalnya masih bening, itu disimpan. Kalau lebih dari 3 hari kan otomatis udah keruh. Maksudnya lebih dari 24 jam itu udah keruh, udah pucat gitulah. Udah warnanya udah berbeda, itu dibuang aja. Iya. Karena ini Ini keruh apa? keruh itu ini Kalau gumus? ini yang pertama keruh, yang nanti pas waktu luka aku baru yang bening. Ini pura-puranya keruh ya, biar gak usah dibalikin. Keruh. Ini keruh ya, kita buang aja. Sama ini. Iya. Apa? Sok, lanjutin. Debris, Demen. ambil, pencet. Yang sirugis itu kan, ada contoh kan ya. Sama gunting. Iya sama gunting. Guntingnya apa? Ya. Buat gunting yang nekrotik nanti ini jelasin aku bisa. Kita selanjutnya masuk ke debridement. Debridement itu pengangkatan jaringan mati. Nekrotik itu kan sel matinya. Nekrotik itu yang hitam-hitam diambilin tuh biasanya di samping-samping kalau lukanya udah mulai kering dan mau sembuh besok. Gini kan? Iya, ini. Nah, Dicapit, iya, digunting. dicapit. Iya. Oke, langsung debridement. Pengambilan nekrotik. Jaringan nekrotik. Yang dipinjamnya mana aja? Udah. Ke band kapan? Ya. Ya kan? Harusnya ke itu. Kan udah selesai. Ya udah, ya, ke band kok. Nah, habis itu di swabbing. Shaving harusnya tadi di pertama itu kasanya udah di Iya. pasang. Ituin. Tapi nggak apa di sini. Di sini juga nggak apa. Kalau misalnya darahnya itu sangat kayak banyak habis di debridement, terus darahnya itu banyak banget, itu kita boleh pakai irrigation. Jadi tadi yang dibilang di awal boleh kita pakai irrigation swabbing, irrigation atau sebaliknya itu juga boleh. Itu Enggak harus diambil itu. Kamu tadi yang ambil lagi. Belum, nanti ada satu lagi. Kita swabbing. gitu. Terus satu lagi. Buat Iya, buat area kaki itu. Ini kan ditekan gini loh. Soalnya kan bekas iya, pakai pinset itu habis itu baru dibuang, baru yang area seperti pakai pinset. Iya, yang tadi. Ini bagian Kita kaki. nanti ajarin di observer mulai ya. Sekarang bagian kakinya. Sekitar sekitarnya dulu tadi kan. Ya. Terus ambil kasa, keringkan.
udah gitu terus dikeringkan Zal. Itu dibalik dong kalau udah kena luka. Nah, yang baliknya yang dipakai. Nah, udah sampai sini. Ya. Terus lepasan tangan. ya. Berarti Nanti sekarang tuh kita lepasan tangan, pakai lagi. Ya. Ya. Praktekin aja nggak apa-apa deh sekalian. jangan memori kok. Lupa. Rawan lupa. Kita manfaatkan yang ada baguskan. Kita udah bayar mahal. Pas terus udah Ramadan. Betul. Ini nggak usah di itu ya. Takut banget di YouTube kan udah kayak gitu. Viralin. Ya. Astagfirullah. Praktek nggak apa-apa. Ya nanti yang dipanggil aku masalahnya. Dikat ya, dikat ya. Udah, kalau udah gel. Pakai gel. Iya. Udah terus ini karena ini Tapi di itu udah. tadi yang timbul itu cuma Zal, ada kan yang PHMB disemprotkan ya? Ada di situ. Di akhir ya yang tambahan itu. Yang nggak bisa buat bilang iya. yang katanya bisa bukan buat kayak mandor. Yang mana? Iya, apa? Ini Ini kan sebelum ngambil gula. Udah, sok. di sekitarnya kan. Iya. Di luka yang nggak merah banget. Gel tuh di bagian luka yang nggak merah banget kok, kayak di pinggir-pinggirnya doang. Berarti yang bekas Debbie Derman nggak boleh dikasih pakai ini. Iya, pakai gel. Oh, iya dari situ. Dari situ. Yang dikasih berarti syaratnya nggak perlu ditaruh di sini dulu. Enggak. Terus Kayak salep gitu. ini dikaten. Berarti yang pakai Beli di kantor. Jadi ini cukup ditaruh sini gitu, udah terus ini diratainya pakai ini di katen. Jadi katen apa sih? Buka aja. Selanjutnya kita ratain yang gel tadi. Diratain. Ini yang dibuat yang luka kemerahan itu dia biar sepatunya taruh sini. Ini pura-puranya yang buka. Selanjutnya pesan supra. Pakai itu aja. kayak koyo ya. Apa namanya nih? Ini beneran buka. Ratul. Ya digunting aja. Ini loh. Superatul. Takut buang-buang supernatural. Jadi ngegunainnya gak boleh banyak-banyak ya? Ya nggak boleh banyak tuh ini. Ini banyakin aja. Ya abis juga nggak apa-apa. Kalau di OSC pakai mana tadi? Kalau di OSC pakai yang ini, yang coklat kayak gini. Ini. Tapi guntingnya 1 kali 1 aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Soalnya dimarahin. Setelah itu tempel di bagian yang merah banget kok. Bagian luka yang paling merah. Berarti tadi yang merah banget jangan merah salep. Enggak, Enggak. dikasih ini berarti. Cuma dikasih ini aja. Ya nggak bisa nempel aja itu. Ya pura-pura Iya, ditempel lah. pura-puranya. Iya. Ya. Merah Tapi merona. nih kan kalau luka bekas Debbie Derman tuh merah kan? Apa enggak? Enggak deh. Basahin dulu. Merahnya tuh bukan merah kayak merah darah merona, merah merona gitu loh. Nah, itu pakai gel. Sok. Habis itu pakai ini. Ini apa namanya? Namanya apa? Foam. Foam. Kitchen slice. Ini untuk Bisa tempelin di luka. keju slice ya. Keju slice kata Jenny. Keju. Terus Kasih donat. windringnya jangan lupa. Oh itu windring. Udah nggak apa gitu. Iya. Nah. Kemudian pasang windring. Itu 5 menit ya. Aku pegangin dulu, kamu ngambil ini buat fiksasinya. Iya harusnya. Tapi pas dibungkus kemarin tuh kayak gini. Kalau disiapin dari awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya harusnya ya. Ini apa aja? Itu tuh kamu itu deh. Itu boleh
guntingan pas awal nggak sama. Iya. Harusnya sih boleh ya, karena kan Nanti nggak ada yang megang. iya. Biasa Boleh, disiapin boleh. dari awal Mas. Begitu. Ininya guntingnya jelek banget. Ngapain? Bentar, bentar. Gue nggak bisa gunting kan. Kalau nggak sampai langsung juga balik gitu apa busanya kita Masa kebalik sih, Ndar? Iya, kebalik apa, Ndar? Makin susah ya. Orang makin susah. aja gue guntingnya kembali gitu. Sama-sama susah tuh guys. Sumpah. Nyampe nggak? Udah berapa menit deh? Laila. Ada asistennya di sini. Nah, udahlah satu aja lah ya. Habis itu fiksasi di bagian bebas. Bebas ya? Di atas dulu, atas dulu. Atas Pegel dulu. guys. Langsung kayak gitu deh. Intinya gini ya guys ya, ini soalnya susah banget nah. Terus kamu bisa gunting lagi. Ah. Fiksasinya sini sama sana. Bisa kan? Iya kok, ini. Atau pakai yang ini aja dulu. Yang tadi tuh. Mana ya? Ini nih. Kelamaan. Habis itu fiksasi bawahnya. Nah kan habis di windring otomatis yang bagian sini tuh kayak Lengkung ya? Lengkung ya. Ada jaraknya. kita tambahin kasa. Semua ya. Intinya sama ya. Ya. Kita tambahin di sini. Biar rata. Biar nggak ada lengkungan gitu loh kalau jalan, biar nggak jungkit gitu. Habis itu banding. Satu lapisan Woi, lagi. woi, itu Pakai kasa. fiksasi gitu nggak sih Jal? Itu ya. Pakai ini, pakai ini. Jelek. Iya gitu sih. Yang terakhir banding. Apa ini namanya? Bandit. Namanya dari bandit. Terserah sih banditnya dari Ini. mana. Yang penting bentuknya extra pink. Kayaknya set bisa nggak? Pengen aja. Kamu habis nih ya? Oh, Belum akhir kira ya. doang. Bisa, orang udah pro gitu kok ah. Bawa catatan nih. Balutan lukanya tuh harus sampai atas, jadi ke atasin aja. Balutan bandit ini ya guys, itu harus sampai mata kaki. Jangan sampai di bawahnya. Soalnya kalau di bawah rawan untuk lepas atau melorot. Ini fiksasinya pakai. Nah, ini tuh ada pengaitnya. Tahu kan pengait yang kotak-kotak itu? Iya. Nah, pakai itu. Dan pengait itu nggak boleh ditaruh di bawah. Oh. Tapi kalau nggak di samping, kalau nggak gitu di atas. Gitu. Kalau di asli itu sampai sini, ininya sampai sini nih, banditnya. Karena ini kecil sih. Udah, terus dikaitkan. Habis dikaitkan itu dikasih fiksasi ini di atas pengaitnya itu. Nah, udah itu buat luka kronik. Luka bakar akan dilanjutkan oleh Rinda.